Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ja'ala hajjal baita min asy-syari'ati ruknan wa sarrafa wujuhana ila qiblatihi fakana dzaka min ni'amihi al-'udra min ni'amihi al-'uzma. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khairu man taba bi baiti, khairu man taba bi baitil 'atiq, dzakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, dhuyufullah, dhuyufur rahman rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap pribadi muslim hendaknya selalu berupaya meningkatkan mutu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang. Berpegang teguh pada sunnah Rasulullah itu adalah kuncinya, serta menjadikan kesempatan wukuf di padang Arafah ini sebagai titik awal meniti hidup dengan nilai-nilai Islam senantiasa semoga kita memperoleh kebahagiaan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saat ini adalah waktu yang penuh rahmat dan penuh maghfirah. Marilah kita panjatkan pujian sebutan nama-nama Allah yang maha mulia dengan penuh rasa syukur yang setulus-tulusnya kehadir Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari Arafah sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari Allah mengabulkan semua doa dan minta dan doa-doa hambanya yang memanjatkan doa kepada Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan tak lupa marilah kita mengaturkan, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dengan kelembutan dan kegigihan hati beliau yang telah menyampaikan risalahnya dari agama yang mulia, berharap kalau kita semua dipersatukan bersama beliau di dalam surga yang sama. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara yang berbahagia yang saat ini berada di tanah suci. Detik ini kita berada di padang Arafah, tanah yang sangat diimpikan oleh berjuta-juta manusia, bahkan bermiliar-miliar umat Islam yang ada di seluruh dunia. Pada saat ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, tempat di mana setiap doa pasti akan dikabulkan. Siapapun yang bertaubat akan diterima taubatnya. Siapapun yang minta ampun akan diampuni dosanya, sebanyak apapun dosa yang meleburi tubuh kita. Dan ingatlah, padang Arafah ini pula saat ini jemaah wukuf yang Allah muliakan, Allah membanggakan kita sebagai hambanya di hadapan para malaikat. Hamba-hambaku datang kepadaku dengan rambut yang kusut masai dari setiap penjuru negeri yang jauh. Wahai hamba-hambaku, berpencarlah kalian dari padang Arafah dengan membawa ampunanku atas kalian semua. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsara min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nar
min yaumi Arafah. Dan tiada hari yang lebih banyak Allah membebaskan hambanya dari neraka kecuali adalah hari Arafah. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Namun, marilah kita merenung dan bertanya kepada diri kita, apa sih kelebihan dan keistimewaan kita sehingga Allah pilih kita untuk hadir dan berwukuf di padang Arafah ini. Cobalah kita sesaat menengok kepada diri kita masing-masing. Sungguh, kita hanyalah seonggok tulang yang berbalut daging. Namun sejatinya ini terus-menerus banyak melakukan aib dan maksiat di sepanjang kehidupan kita. Tidak usahlah kita membayangkan hal yang jauh-jauh. Sekedar membaca Fatihah saja. Barangkali kita ada yang belum fasih. Masih banyak kesalahan membacanya. Terlebih surah-surah yang lain. Salat kita pun tidaklah sekhusyuk yang kita bayangkan. Dan bahkan terlalai dengan urusan dunia. Membaca Al-Quran hanyalah di ujung lidah, tak pernah membekas dalam renung salubani kita. Berzikir pun hanya sebatas gerak lisan. Zikir itu tidak sampai menyentuh hati kita. Bahkan ketika kita bersujud dalam salat pun kita jarang ingat kepada Allah. Namun entah mengapa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang detik ini bersimpuh di tanah Arafah ini. Mengapa, wahai saudara ulun yang berbahagia? Semoga siapapun yang dihadirkan pada Arafah ini tidak terbesit sedikit pun di dalam hatinya kebanggaan, kesombongan, keangkuhan, sehingga merasa dirinya lebih baik dari mereka yang ada di tanah air yang tidak berhaji pada tahun ini. Sungguh malu dan sangat malu kita semua merenungi kehormatan dan kemuliaan haji ini dengan kualitas diri kita yang sangat jauh dari kepantasan, yang sangat jauh dari kualitas seorang hamba yang soleh. Bahkan semua ini menjadi hutang yang harus kita bayar, yang kita bertanggungjawaban. Ingatlah Allah memberikan kesempatan kepada kita hadir di padang Arafah ini, bukan karena ibadah kita yang selama ini jauh dari kesesuaian syariat, tapi boleh jadi karena doa ayah bunda kita yang miskin papa, yang setiap hari banting tulang, beras keringat dan ikhtiar untuk mencukupi kehidupan keluarga. Namun di keheningan malam pun mereka berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami ikhlas dengan ujian hidup, lebih letih dalam mengairi rezeki yang halal. Namun ya Allah telah jadikan putra putri kami dan Engkau mudahkan bagi mereka untuk hadir di bumi Arafah ini. Ternyata doa-doa mereka lah yang membuat kita hadir di Arafah ini. Allah rindukan hadirkan kita saat ini di padang Arafah, bukanlah karena ketaatan kita. Siapa tahu kita berada di tanah suci ini justru karena doa-doa orang yang saleh yang memintakan ampun kepada seluruh manusia yang berdosa di muka bumi ini. Boleh jadi ampunan yang mereka mohonkan itulah yang kemudian mengantarkan kita berada di tanah suci ini. Boleh jadi Allah berikan kita kesempatan wukuf di padang Arafah ini bukan karena sedekah kita yang jauh dari kata ikhlas dalam memberikannya, akan tetapi boleh jadi karena doa fakir miskin yang tak mampu berada di kita. Tatkala kita pernah memberikan secukup air ataupun sepotong roti ataupun sejumlah rupiah untuk mengganjal rapal mereka, supaya mereka berdoa, ya Allah, mudahan ajil ini diberikan kesempatan menunaikan ibadah haji, mudahan pian naik haji, mudahan pian pergi ke tanah suci. Barangkali doa inilah yang dapat menghadirkan kita di tanah suci ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Dufur Rahman, Dufullah rahimakumullah. Sesungguhnya di padang Arafah ini seolah-olah tampil sebagai miniatur padang mahsyar yang kelak kita juga akan berada di sana. Di sana seluruh manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan kelakuan masing-masing. Pangkat, jabatan, harta kekayaan yang selama ini kita kejar ternyata tidak bisa menyelamatkan kita. Bahkan keluarga terdekat pun yang pernah memanjakan kita juga tidak bisa berbuat apa untuk membantu kita di masa itu. Malah tidak jarang semua menjadi alasan dan juga
kita mendapat kursi Allah Subhanahu wa taala. Kelak di padang mahsyar, Allah jadikan setiap lisan manusia terkunci. Dijadikan setiap tangan akan berbicara, menyatakan apa yang telah kita perbuat di dunia. Di saat itu pula kaki kita akan bersaksi dengan segenap kejujuran akan perjalanan hidup kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari itu kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan-tangan mereka dan kaki mereka bersaksi terhadap apa yang mereka telah perbuat terdahulu. Ma'asyiral muslimin, jamaah dzikr rahman rahimakumullah. Di padang Arafah ini kita pun telah menanggalkan atribut sosial, semua jabatan, pangkat, juga kedudukan kita lepaskan pada hari ini. Yang melekat di badan kita hanyalah 2 lembar kain putih sebagai ihram penutup aurat. Sungguh kondisi seperti ini mengingatkan kita pada alam barzah. Kelak ketika roh telah keluar dari jasad ini, badan tubuh yang kaku itu pun akan dimandikan. Kelak aurat kita hanya ditutup dengan beberapa helai kain yang tanpa jahitan. Setelah disolatkan, jenazah kita pun akan dimasukkan ke dalam liang lahat, dibaringkan di atas dinginnya tanah hanya dengan berselipkan kain kafan. Tidak ada yang menyertai kita kecuali keimanan dan amal saleh yang kita lakukan di dunia yang menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, dzikrullahi dzikr rahman rahimakumullah. Di saat hukum ini tiada hajat yang kita harapkan kecuali ampunan dosa-dosa kita. Allah tutup semua aib kita. Allah hapuskan seluruh catatan buruk kita semua. Allah bersihkan hati ini dari segala penyakit, dengki, kesombongan, ria. Allah luruskan lisan dan tutur kata kita menjadi kata-kata yang santun, dan dihilangkan dari sifat keakuan dalam diri kita menjadi pribadi yang tawadhu, yang gemar berdoa. Allah jadikan tangan yang penuh dengan lumuran dosa, suci seperti sedia kala ketika lahir dari rahim bunda kita. Tiada perbuatan dan amalan kecil apapun seperti kita lakukan, meskipun penuh dengan kekurangan, kecuali Allah terima dan sempurnakan dengan kasih sayangnya. Serta detik ini pula kita berazam memasang niat dan berusaha sekuat tenaga untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, lebih bermanfaat, lebih Allah ridai dan istiqamah jalan yang benar, sehingga tidak bosan menjadi orang yang baik. Maka di ujung khutbah ini, hadirkan hati kita, tundukkan pandangan kita, angkat kedua belah tangan kita untuk bermohon kepada Allah. Yakinlah Allah mendengar dan maha melihat dan mengabulkan semua pinta hajat kita. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Lakal hamdu hadarallah, wa lakal hamdu idza radida, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah, seburuk apapun niat dan perilaku kami selama ini, kami hanya berharap Engkau ampuni dan kasihi, karena tiada yang bisa mengampuni dan mengasihi kami kecuali Allah dirimu. Allahumma ya Allah, ampuni lisan ini yang sering berdusta, sumpah serapah, mencaci, mencela. Bimbinglah lisan ini menjadi lisan yang ahli zikir, tutur kata yang jujur lagi santun, dan Kau jadikan karena lisan ini menjadi hamba yang tidak binasa. Allahumma ya Allah ya Karim, wajah ini sering bermuka masam, lisan ini jarang bisa tersenyum melihat kebahagiaan orang lain, telinga ini jarang mendengar kalam-kalam-Mu yang mulia. Ampuni ya Rabb, ampuni ya Allah, jadikanlah setelah ini wajah kami ceria, berbagi senyum melihat kebahagiaan saudara kami seiman, dan menjadikan pula telinga ini hanya mendengar hal-hal yang baik saja. Allahumma ya Allah ya Rahim, Engkau telah anugerahkan kedua belah tangan, namun kami gunakan untuk kemaksiatan, hanya gemar meminta, sulit untuk berbagi. Maka ampuni kesalahan dosa kami ya Allah. Jadikanlah kedua tangan ini, bisa cukup ini dirahmati dan mudah menolong dan gemar berbagi. Ya Allah ya Rabbal Alamin, dengan kedua belah kaki penopang jasad ini, dengan kedua kaki ini di bumi ini, namun ya Allah, selama ini kami kurang mensyukuri. Kaki enggan melangkah ke tempat yang Kau ridai. Ampuni ya Allah,
kasih sayangi dan bimbing kedua kaki kami untuk meniti jalan menapak bumi menuju tempat yang Engkau cintai. Ya Allah, kami sadar Engkau hadir. Kami di sini bukan karena pangkat dan jabatan, bukan kami, tapi semata-mata karena Engkau ingin merubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, lebih beriman, lebih taat, lebih manfaat. Maka rubahlah, bimbinglah, serta peliharalah niat kami, tutur kata kami, dan juga perbuatan baik kami. Ya Allah, ya Tuhan kami pun sadar Engkau anugerahkan kesempatan hadir di bumi Arafah ini bukan karena sholat kami, bukan karena puasa kami, bukan karena sedekah kami, akan tetapi ini semua karena panjatan doa dengan malam kedua orang tua kami. Allah, ya Allah, andai keduanya mereka masih hidup, maka panjangkanlah umurnya dalam ketaatan, jagalah lahir batinnya, jauhkanlah dari kesulitan dan beban kehidupan, dan tidak Engkau panggil ya kesimu kecuali dalam keadaan ucapan yang terbaik, tempat yang terbaik, ibadah yang terbaik, serta husnul khatimah. Ya Allah, sekiranya salah seorang atau kedua orang tua kami, ayah bunda kami telah Engkau wafatkan, maka ya Allah, ampunilah segala kesalahannya, tutup segala aibnya, angkat derajatnya, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya taman dari taman surga yang Kau ridai. Bangkitkanlah dari kuburnya, himpunkanlah bersama para nabi dan rasul, orang yang saleh, masukkanlah mereka ke dalam surga dan derajat yang tinggi, tanpa Engkau hisab dan tanpa Engkau azab. Allahumma ya Allah, jangan Engkau tutup bagi kami kesempatan untuk senantiasa berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, hamba sangat takut akan murka-Mu, karena tetes mudah durhaka pada orang tua dan berakhir pada azab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang selama ini berbuat baik kepada kami, sekecil apapun kebaikannya, maka lipat gandakanlah pahala dan nilai kebaikannya. Siapapun yang menolong dan menjadi wasilah diri kami untuk berhadir di kedua tanah suci ini, beribadah haji, berumrah, berziarah ya Rabb, panjangkan umurnya, sehatkanlah lahir batinnya, murahkanlah rezekinya, berkahilah rumah tangganya dan zuriatnya, berilah kesempatan bagi mereka untuk berhadir dan beribadah di kedua tanah suci ini sepanjang hidup mereka. Ya Allah, siapapun yang jahat kepada kami, membenci kami, menuduh fitnah kami, lindungilah ya Allah dari segala keburukan dan fitnahan. Ampunilah ya Allah dosa dan kesilapan. Buka dan berikanlah kepada kami pintu taubat dan ketaatan, serta Engkau tutup pintu keburukan dan kemaksiatan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakuna minal khasirin. Rabbana afrig alaina sabra wastabit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa dharkis shaqa wa su'il qada wa syu'umatan dil 'adab wa la tusallit 'alaina bi dzunubina man la yakhuna wa la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li ikhwanina wa li akhawatina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,